Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Sunanto, NPM 18150610115 akan sedikit menjelaskan tentang proses pada COVID-19, yaitu dengan kode proses DS5. Nah, mungkin langsung saja untuk proses description-nya itu ensure system security atau keamanan sistem jaringan, menjamin keamanan sistem. Kebutuhan untuk menjaga integritas informasi dan melindungi aset TI memerlukan proses manajemen keamanan. Proses ini mencakup penetapan dan pemeliharaan peran dan tanggung jawab keamanan TI, kebijakan, standar, dan prosedur. Manajemen keamanan juga mencakup melakukan pemantauan keamanan dan pengujian berkala, dan menerapkan tindakan korektif untuk kelemahan atau insiden keamanan yang teridentifikasi. Manajemen keamanan yang efektif melindungi semua aset TI untuk meminimalkan dampak bisnis dari kerentanan dan insiden keamanan. Kemudian untuk control over the IT prosesnya itu memastikan keamanan sistem, kebutuhan bisnisnya, menjaga integritas informasi dan infrastruktur pemrosesan serta meminimalkan dampak kerentanan dan insiden keamanan. Dengan berfokus dengan berfokus pada mendefinisikan kebijakan, rencana, dan prosedur keamanan TI, serta memantau, mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi kerentanan dan insiden keamanan. Dicapai dengan memahami persyaratan keamanan, kerentanan, dan ancaman, mengelola identitas dan otorisasi pengguna dengan cara standar, kemudian menguji keamanan secara teratur dan diukur dengan jumlah insiden yang merusak reputasi organisasi di mata publik, jumlah sistem di mana persyaratan keamanan tidak terpenuhi, kemudian jumlah pelanggaran dalam pemisahan tugas. Nah, untuk kontrol objektifnya itu yang pertama ada manajemen keamanan TI. Mengelola keamanan TI di tingkat organisasi tertinggi yang sesuai sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada IT Security Plan atau rencana keamanan TI, menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam rencana keamanan TI secara keseluruhan dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan, culture security, budaya keamanan. Memastikan bahwa rencana tersebut diimplementasikan dalam kebijakan dan prosedur keamanan bersama dengan investasi yang sesuai dalam layanan, personel, perangkat lunak, dan perangkat keras. Komunikasikan kebijakan dan prosedur keamanan kepada pemangku kepentingan dan user pengguna. Untuk manajemen identitasnya itu memastikan bahwa semua pengguna, baik itu internal, eksternal, dan sementara, dan aktivitas mereka pada sistem TI, baik aplikasi bisnis, lingkungan IT, operasi sistem, pengembangan dan pemeliharaan dapat diidentifikasi secara unique, unikable.
aktif mengaktifkan identitas pengguna melalui mekanisme autentikasi, mengkonfirmasi bahwa hak akses pengguna ke dalam sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan, dan bahwa persyaratan pekerjaan dilampirkan ke identitas pengguna. Kemudian memastikan bahwa hak akses pengguna diminta oleh manajemen pengguna, disetujui oleh pemilik sistem dan diterapkan oleh orang yang bertanggung jawab atas keamanan. Menjaga identitas pengguna dan hak akses di repositori sentral, menerapkan langkah-langkah teknis dan prosedural yang hemat biaya, dan menjaganya tetap mutakhir, menetapkan identifikasi pengguna, menerapkan autentikasi, dan menegakkan hak akses right. Kemudian yang keempat tuh ada manajemen akun pengguna. Ini menangani permintaan, pembentukan, penerbitan, penangguhan, modifikasi, dan penutupan akun pengguna dan hak akses pengguna terkait dengan serangkaian prosedur manajemen akun pengguna, menyertakan prosedur persetujuan yang menguraikan data atau pemilik sistem yang memberikan hak akses. Prosedur ini harus berlaku untuk semua pengguna, termasuk administrator atau pengguna yang memiliki hak istimewa, dan pengguna internal dan eksternal. Untuk kasus normal dan darurat, hak dan kewajiban yang terkait dengan akses ke sistem dan informasi perusahaan harus diatur secara on-track untuk semua jenis pengguna. Kemudian melakukan tinjauan manajemen rutin semua akun dan hak istimewa terkait. Kemudian yang kelima ada security testing, surveillance dan monitoring, pengujian keamanan, pengawasan dan pemantauan, uji dan pantau implementasi keamanan TI secara proaktif. Kemudian keamanan TI harus diakreditasi ulang tepat waktu untuk memastikan bahwa dasar keamanan sistem informasi perusahaan yang disetujui dipertahankan. Fungsi logging dan pemantauan akan memungkinkan pencegahan dan atau deteksi dini dan pelaporan tepat waktu. Berikutnya dari aktivitas yang tidak biasa atau abnormal yang mungkin perlu ditangani. Kemudian yang keenam ada security incident definition, definisi insiden keamanan, mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dan ditangani dengan benar oleh proses manajemen insiden masalah. Kemudian yang ketujuh ada protection of security technology atau manajemen kunci kriptografi, menentukan bahwa kebijakan dan prosedur tersedia untuk mengatur pembuatan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, entry, penggunaan, dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan tanpa otorisasi. Yang kesembilan ada malicious software prevention, detection and correction, pencegahan, deteksi, dan koreksi perangkat lunak berbahaya. Menerapkan tindakan pencegahan, detektif, dan korektif, terutama patch keamanan terbaru dan pengendalian virus di seluruh organisasi untuk melindungi sistem informasi,
dan teknologi dari malware. Kemudian ada keamanan jaringan, menggunakan teknik keamanan jaringan dan prosedur manajemen seperti firewall, peralatan keamanan, terus segmentasi jaringan, deteksi intrusi untuk memberi otorisasi akses dan kontrol arus informasi dari dan ke jaringan. Terakhir ada exchange of sensitive data atau pertukaran data sensitif. Pertukaran data sensitif hanya melalui jalur atau media terpercaya dengan kontrol untuk memberikan keaslian konten, bukti pengiriman, bukti penerimaan, dan penolakan asal. Kemudian untuk di maturity model, nah ini di maturity model itu yang pertama ketidakadaan ketika organisasi tidak menyadari kebutuhan akan keamanan TI. Tanggung jawab dan akuntabilitas tidak ditugaskan untuk memastikan keamanan. Tindakan yang mendukung manajemen keamanan TI tidak diterapkan. Tidak ada pelaporan keamanan TI dan proses no respond untuk pelanggaran keamanan TI. Ada kekurangan lengkap dari proses administrasi keamanan sistem yang dapat dikenali. Kemudian ada inisial atau ad hoc. Ini ketika organisasi menyadari kebutuhan keamanan IT, TI. Kesadaran akan kebutuhan keamanan tergantung terutama pada individu. Keamanan TI tidak diukur. Pelanggaran keamanan TI yang terdeteksi memicu respon yang menunjuk jari karena tanggung jawabnya tidak jelas. Tanggapan terhadap pelanggaran keamanan TI tidak dapat diprediksi. Kemudian repeatable but intuitive, berulang tetapi intuitif. Ini ketika tanggung jawab dan akuntabilitas untuk keamanan TI ditetapkan ke koordinator keamanan TI, meskipun otoritas manajemen koordinator terbatas. Kesadaran akan kebutuhan keamanan terfragmentasi dan terbatas, meskipun informasi yang relevan dengan keamanan dihasilkan oleh sistem, tidak dianalisis. Layanan dari pihak ketiga mungkin tidak memenuhi kebutuhan keamanan khusus organisasi. Kebijakan keamanan sedang dikembangkan, tetapi keterampilan dan alat tidak memadai. Pelaporan keamanan TI tidak lengkap, menyesatkan, atau tidak relevan. Pelatihan keamanan tersedia, tetapi dilakukan terutama atas inisiatif individu. Keamanan TI dilihat terutama sebagai tanggung jawab dan domain TI. Dan bisnis tidak melihat keamanan TI sebagai dalam domainnya. Defined didefinisikan ketika kesadaran keamanan ada dan dipromosikan oleh manajemen. Kemudian tanggung jawab untuk keamanan TI ditetapkan dan dipahami, tetapi tidak ditegakkan secara konsisten. Sebuah rencana keamanan TI dan solusi keamanan ada yang didorong oleh analisis risiko. Pelaporan tentang keamanan tidak memuat fokus bisnis yang jelas. Pengujian keamanan ad hoc, misalnya pengujian intrusi. Pelatihan keamanan tersedia untuk TI dan bisnis, tetapi hanya dijadwalkan dan dikelola secara informal.
Kemudian ada manage dan measurable, dikelola dan terukur. Ini ketika tanggung jawab untuk keamanan TI ditetapkan, dikelola, dan diterapkan dengan jelas. Resiko keamanan TI dan analisis dampak dilakukan secara konsisten. Kebijakan dan prosedur keamanan dilakukan dengan baseline keamanan tertentu. Pemaparan metode untuk mempromosikan kesadaran keamanan adalah wajib. Identifikasi pengguna, autentikasi, dan otorisasi distandarisasi. Sertifikasi keamanan diperlukan untuk anggota staf yang bertanggung jawab atas audit dan manajemen keamanan. Pengujian keamanan diselesaikan menggunakan proses standar dan formal yang mengarah ke peningkatan tingkat keamanan. Proses keamanan TI dikoordinasikan dengan fungsi keamanan organisasi secara keseluruhan. Pelaporan keamanan TI terkait dengan tujuan bisnis. Pelatihan keamanan TI dilakukan baik dalam bisnis maupun TI. Pelatihan keamanan TI juga direncanakan dan dikelola dengan cara yang menanggapi kebutuhan bisnis dan profil risiko keamanan yang ditentukan. Tujuan dan metrik untuk manajemen keamanan telah ditentukan tetapi belum diukur. Kemudian yang terakhir, dioptimalkan. Ini ketika keamanan TI adalah tanggung jawab bersama antara bisnis dan manajemen TI dan terintegrasi dengan tujuan bisnis keamanan perusahaan. Persyaratan keamanan TI didefinisikan dengan jelas, dioptimalkan, dan termasuk dalam rencana keamanan yang disetujui. Tanggung jawab dan pelanggaran semakin bertanggung jawab untuk menentukan persyaratan keamanan dan fungsi keamanan terintegrasi dengan aplikasi pada tahap desain. Insiden keamanan segera ditangani dengan prosedur respon insiden formal yang didukung oleh alat otomatis. Penilaian keamanan berkala dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi rencana keamanan. Informasi tentang ancaman dan kerentanan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Kontrol yang memadai untuk memitigasi risiko segera dikomunikasikan dan diterapkan. Pengujian keamanan dianalisis akar penyebab insiden keamanan. Dan identifikasi risiko proaktif digunakan untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Proses dan teknologi keamanan terintegrasi di seluruh organisasi. Metrik untuk manajemen keamanan diukur, dikumpulkan, dan dikomunikasikan. Manajemen menggunakan langkah-langkah ini untuk menyesuaikan rencana keamanan dan proses perbaikan berkelanjutan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan mengenai proses salah satu proses di COVID-19, yaitu deliver and support dengan kode DS5. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.